Ada juga fitur EA Instant Slow-Mo. Ini keren sih, kita tinggal tekan aja videonya, nanti ini bisa auto slow-mo. Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Di video sebelumnya aku udah bahas ya Samsung Galaxy A36. Dan sekarang aku juga mau bahas nih tipe terbarunya juga, yaitu Galaxy A56. Next aku juga bakal bahas Samsung A26 ya, itu juga tipe terbaru. Tapi sabar dulu. Samsung A56 5G ini banyak banget loh yang incar. Dari yang terdahulunya, Samsung A55 aja banyak peminatnya ya. Aku akuin juga ya, kalau Samsung ini memang populer, apalagi Samsung juga udah punya reputasi yang bagus, kualitasnya juga aman. Ditambah sudah ada fitur Knox-nya nih, yang kita tahu ya, fitur ini keamanan yang diberikan oleh Samsungnya. Ada perbedaan yang teramat jelas nih dari Samsung A56 5G dan tipe sebelumnya, yaitu dari kameranya. Ini udah ada frame yang nyatuin ketiga kameranya ya. Akhirnya ya guys, Samsung ini merubah tampilan belakangnya nih. Dari yang modul kameranya kepisah-pisah, sekarang dibikin nyatu nih. Tapi ini tetap vertikal ya, dan menurut aku ini lebih elegan sih. Dan juga bodinya ini udah lebih enak ya digenggam. Sudut-sudut framenya ini juga sedikit dilengkungin, jadi lebih nyaman nih. Pilihan warnanya juga banyak. Yang aku pegang ini Awesome Olive, kemudian ada warna Awesome Pink, Graphite, dan Light Grey. Untuk back covernya tentu masih premium, depan dan belakang ini pakai kaca Corning Gorilla Glass Victus Plus, sedangkan framenya ini dari metal aluminium. Dimensinya ini juga lebih tipis 0,8 mm, dan juga beratnya ini lebih ringan ya dari terdahulunya di 198 gram. Kombinasi yang keren sih ini, dari desain yang lebih tipis dan juga lebih ringan bobotnya. Materialnya juga tetap oke, jadi bikin A56 ini makin mantep banget. Oh iya, untuk peletakan port di sisi kanannya ini ada tombol power dan juga ada volume. Di sisi atasnya ada mikrofon plus speaker. Di kirinya kosongan ya. Dan di bagian bawahnya ini ada mikrofon, ada port USB-C, speaker, dan ada SIM tray. Yang sekarang dia cuma bisa masuk 2 kartu nano SIM saja. Jadi nggak ada tempat buat kartu micro SD lagi nih kayak A55 kemarin. Oke, tadi udah bahas desain, sekarang kita bahas layarnya nih. Di Samsung A56 ini bezelnya juga lebih tipis loh, dibikin lebih tipis nih dari tipe sebelumnya. Tapi sayangnya untuk bezel bawahnya ini tetap sama ya, lebih tebal sedikit. Layarnya ini jadi lebih luas ya, dari 6,6 inci sekarang jadi 6,7 inci tanpa harus ngegedein bodinya. Brightness-nya juga nih makin tinggi, yang sebelumnya dari 1000 nits sekarang jadi 1200 nits. Makin nyaman lagi kalau dipakai di luar ruangan, apalagi kalau terkena cahaya matahari. Panelnya ini tetap AMOLED dan untuk refresh rate-nya di 120 Hz. Ada always on display-nya juga nih yang selalu standby. Fingerprint-nya juga di dalam layar yang responnya ini cukup responsif. Tampilan menu dan icon-iconnya ini udah baru ya, ditata lebih elegan kayak series S yang terbaru. Fiturnya juga makin banyak, kayak fitur no bar nih, kayak semacam kapsul di bawah layar yang bisa melihatkan notifikasi atau beberapa aplikasi yang sedang berjalan. Kita juga bisa custom ya tampilannya seperti jam nih. Bisa nyesuaiin yang kita mau aja. Di dalam aplikasinya ini juga sudah ada fitur EA seperti di galeri yang sudah ada fitur yang kayak pada umumnya ya, yaitu object eraser yang bisa menghilangkan objek yang mengganggu di foto. Ada juga fitur EA Instant Slow-Mo. Ini keren sih, kita tinggal tekan aja videonya, nanti ini bisa auto slow-mo. Ada juga fitur EA Best Face, biar kita bisa milih nih ekspresi wajah di foto yang menurut kita bagus. Dan ada Circle to Search. Pastinya ini udah nggak asing ya, tinggal dilingkar-lingkari aja nih buat cari objek yang kita inginkan. Tadi kita belum bahas soal speakernya ya, untuk jenis speakernya ini udah stereo yang berada di bagian bawah dan satu lagi ada di bagian earpiece-nya. Samsung A56 5G ini startnya dari Android 15 One UI 7, jadi handphone ini bisa update hingga Android 21 dengan prosesor pakai Exynos 1580. Tentunya ini lebih besar ya dari tipe sebelumnya. Dilihat dari skor Antutunya aja ini mencapai 903.102. Chipset ini jelas lebih kenceng nih dari tipe sebelumnya. Pada permainan game enteng di Mobile Legends, handphone ini bisa maksimal di 120 fps. Dengan settingan yang aku dapetin ini frame rate-nya di super dan grafisnya di ultra.
Pas dimainin selama 1 jam, baterainya ini berkurang 12%. Ini mantep banget ya, nggak ada frame drop dan grafiknya juga smooth. Tentunya suhunya normal, nggak ada panas yang berlebihan. Di PUBG Mobile juga enak nih, smoothnya bisa sampai ekstrim, bisa dapat mulus di 60 fps. Saat dimainin ini enak banget, untuk harga di 6 jutaan ini emang mantul ya. Aku mainin selama 1 jam, baterainya ini berkurang 12%. Untuk suhunya normal, nggak ada panas yang berlebihan. Nah sekarang aku coba main game berat nih, semacam Genshin Impact. Aku coba di settingan medium ya. Ini frame rate-nya naik turun nih, dari 30 fps sampai 50 fps. Dimainin ini termasuk lancar, tapi nggak terlalu smooth sih menurut aku. Aku mainin selama 1 jam, baterainya ini berkurang 14%. Untuk suhunya ini agak meningkat, terasa panas ya, tapi ini wajar kalau dipakai untuk game berat. Chargingnya sendiri sebenarnya ini udah 45 watt ya. Jadi kalau kalian mau ngecasnya lebih cepat, aku saranin sih mending langsung beli aja yang 45 watt. Kepala adapternya ini dijual secara terpisah. Seperti biasa, cuma dapat kabelnya aja. Aku juga mau bahas kamera utamanya ini. Untuk resolusinya 50 megapiksel. Kamera ultrawide-nya di 8 megapiksel dan lensa makronya ini di 5 megapiksel. Sedangkan untuk resolusi kamera depannya ini turun ya dari tipe sebelumnya. Di 32 MP, tipe sebelumnya tuh sekarang jadi 12 megapiksel. Walaupun turun, tapi perekaman videonya support HDR dengan resolusi perekaman video hampir sama. UHD pada 30 fps, HD pada 30 fps. Yang membedakan ini di Full HD, untuk kamera belakangnya bisa di 60 fps. Untuk fitur kameranya pun ini cukup banyak ya, ada seru, kemudian potret, foto, video, dan di lainnya ini ada pro hingga sekali ambil. Oke guys, itu dia tadi review lengkap dari Samsung Galaxy A56 5G yang ada plus minusnya. Kalau soal kurangnya yang aku bilang tadi ya, udah dihilangkan nih untuk slot micro SD-nya. Dan untuk kamera selfie-nya turun jadi 12 megapiksel. Tapi hasilnya udah termasuk bagus ya di kelasnya. Tapi kalau buat pencinta Samsung tentunya ini nggak masalah ya, apalagi softwarenya yang makin keren. Kemudian komitmen update OS untuk jangka panjangnya yang oke banget. Kemudian speakernya yang udah enak nih buat dengerin musik. Dan desainnya yang mantul, mantap betul. Oke deh teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye.